Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah semuanya? Masih tetap semangat kan? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, yuk bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah semuanya, melalui video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 3 ini kita akan banyak belajar mengenai tumbuhan dan diharapkan setelah menyimak video ini kalian akan dapat memahami tentang 1. Wawancara, 2. Penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, 3. Membuat motif hias tumbuhan, dan yang keempat, hak dan kewajiban anggota keluarga. Pada buku tema 2 subtema 3 terdapat bacaan mengenai cara menanam dan merawat tanaman bunga melati, di mana di dalam bacaan tersebut Siti sangat menyukai bunga melati dan mencoba untuk menanamnya sendiri. Siti mencari tahu cara menanam bunga melati melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Selain melalui buku, agar dapat mengetahui cara menanam bunga melati, dapat juga kita bertanya langsung pada orang yang memahami cara menanam dan merawatnya. Nah, bertanya langsung kepada ahlinya tersebut disebut sebagai wawancara. Proses wawancara itu sendiri memiliki beberapa langkah ya. Di antaranya yang pertama, wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik dari wawancara tersebut. Ya, pada materi ini topik wawancaranya tentang apa? Tentang cara merawat tanaman melati. Yang kedua, menentukan narasumber atau orang yang akan diwawancarai. Berarti orang yang memahami ya tentang bagaimana cara menanam pohon melati. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Jadi untuk memudahkan dalam proses wawancara, kita bisa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Langkah yang keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Langkah yang kelima yaitu mencatat pokok-pokok informasi yang sudah diberikan oleh narasumber. Ya, itu yang penting. Lalu yang keenam adalah menulis laporan hasil wawancara tadi. Menulis hasil wawancara yang sudah kita dapat dari narasumber ya, untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kita. Selain bunga melati, di rumah Siti juga terdapat pohon sirih. Pohon sirih merupakan tanaman yang tumbuh merambat. Daun pohon sirih berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Dan jika diremas, daun sirih akan mengeluarkan aroma yang sangat khas, serta memiliki banyak sekali manfaat. Masya Allah ya, Allah menganugerahkan kita manusia yang ada di bumi dengan berbagai jenis tanaman dengan berbagai manfaat. Seperti dalam firman Allah di surat Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan-hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Ya, Allah sudah menjanjikan dalam firman-Nya bahwa bumi itu penuh dengan anugerah, termasuk tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, pohon sirih di rumah Siti tumbuh merambat dengan cepat. Nah, Siti penasaran. Siti ingin sekali mengukur panjang pohon sirih tersebut.
ya. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti belajar terlebih dahulu tentang garis bilangan. Nah, yuk kita amati bersama. Kita belajar bersama garis bilangan itu bagaimana, ya. Ya, kita amati garis bilangan berikut. Ustazah akan gambarkan, ya. Ya, garis bilangan dimulai dari angka 0. Garis bilangan dimulai dari angka 0, ya. Nah, setelah angka 0 secara berurutan ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, garis bilangan garis yang menunjukkan, ya, angka-angka setelahnya. Ini diawali dengan angka 0, lalu berikutnya akan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan garis bilangan. Ya, nah sekarang kita bantu Siti yuk untuk melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirihnya. Nah, pohon sirih yang baru ditanam Siti tadinya setelah diukur berada pada posisi A. Posisi A itu ada di angka 0. Ya, bisa beri tanda ini A. Nah, A ini ada di angka 0, ya. Awal mulanya tanaman sirih Siti ada di sini, ya. Setelah beberapa waktu ternyata panjang tanaman sirih Siti ternyata sudah ada di posisi B. Di mana posisi B? Posisi B ternyata ada di angka 2, ya, di sini misalnya. Nah, dari posisi A menuju ke posisi B berarti pohon Siti mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya ada berapa satuan? Nah, kita hitung. Masing-masing angka ini disebut dengan satu satuan, ya. Ini ada satu satuan, ini ada satu satuan lagi, satu satuan lagi dan seterusnya. Nah, pohon tanaman Siti yang tadinya ada di 0 ternyata bertambah menjadi berapa satuan? Kita hitung. Ada 1, 2. Ternyata tumbuh 2 satuan, ya. Bisa juga ini kita tuliskan dalam bentuk penjumlahannya. Bagaimana dengan bentuk penjumlahannya? Berarti tanaman Siti yang tadinya di angka 0, ya, di angka 0 ditambah ternyata posisi B-nya ada di angka 2. Setelahnya ada di angka 2. Nah, 0 ditambah 2 berarti berapa? 0 ditambah 2 berarti 2. Sesuai kan? Ya kan? Ini penjumlahannya, sedangkan ini adalah garis bilangan, penjumlahan dalam bentuk garis bilangan yang tadinya ada di angka 0 bertambah menjadi 2 satuan, menjadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, agar lebih paham, Ustazah beri contoh berikutnya ya, atau soal yang lainnya. Nah, misalnya pohon sirih Siti itu tadinya ada di posisi angka 3. Ya, tadinya pohon sirih Siti ternyata setelah mengalami perkembangan ternyata sudah berpindah ada di angka 3. Ya, angka 3 ada di mana? Di sini ya. Jadi kita tulis A atau awalnya pohon sirih Siti ada di angka 3 di sini. Nah, lalu setelah beberapa waktu ternyata Siti mengukur lagi. Setelah diukur ternyata bertambah lagi. Ya kan, jumlahnya bertambah ternyata 2 satuan. Bertambah 2 satuan lagi. Ada di mana kira-kira? Berarti posisi B-nya atau posisi setelah dihitung kembali, diukur kembali, yang tadinya ada di angka 3 ternyata bertambah 2 satuan, berarti ada di posisi berapa? Kita hitung ya. 1, 2. Ada di angka
ada di angka 5 ternyata. Ya, ternyata B-nya itu ada di angka 5. Nah, berarti bagaimana cara menghitungnya dalam jumlah penjumlahan? Ya, dalam bentuk penjumlahan, pohon siti-siti tadinya ada di angka 3. Lalu bertambah berapa? Bertambah 5? Bukan, bertambah 2 satuan. Ya kan? Ada di posisi 3 lalu bertambah 2 satuan. Berarti ditambah berapa? Ditambah 2. Nah, jadi posisi pohon siti sekarang ada di angka berapa? 2 ditambah 3 ditambah 2 berarti ada di angka, betul sekali, ada di angka 5. 3 ditambah 2 berarti 5. Sesuai tidak dengan garis bilangan? 3 ditambah 2 satuan berarti ada di angka 5. Sesuai bukan dengan garis bilangannya? Bisa dipahami? Nah, agar kalian lebih paham lagi, alangkah baiknya kalian coba kerjakan soal latihan yang ada di LK ya. Selain suka bercocok tanam, Siti juga rajin sekali membantu ibunya. Siti membantu ibu merapikan lemari pakaian ibu. Di dalam lemari pakaian ibu, ternyata Siti melihat ada beberapa kain batik. Siti memperhatikan, ternyata motif kain batik itu berbeda-beda, ya. Ada yang bermotif binatang, ada yang bermotif tumbuhan dan bunga-bunga, daun-daun seperti itu. Nah, ada berbagai macam motif daun dan bunga-bunga yang Siti perhatikan dan Siti ternyata amat tertarik ya memperhatikan motif-motif batik tersebut. Berikut Ustazah beri contoh, ada contoh beberapa motif kain batik yang bercorak daun dan bunga. Sekalian perhatikan. Nah, setelah kalian amati gambar tadi, ternyata ada salah satu motif batik yaitu bernama motif kawung. Ya, ini motif kawung. Motif kawung itu berpola bulatan mirip seperti buah kolang-kaling atau orang zaman dulu menyebutnya buah kawung. Ya, makanya disebut dengan motif kawung. Buah kawung itu buah yang bentuknya sejenis seperti buah kelapa, bentuknya bulat-bulat. Ada juga yang menyebut itu adalah buah kolang-kaling. Tetapi ada juga yang berpendapat lain. Motif kawung ini bukan terinspirasi dari buah kolang-kaling, tetapi terinspirasi dari bunga teratai yang merekah. Ya, itu sejarah dari motif kawung itu sendiri. Nah, Siti itu ternyata anak yang sangat rajin. Ya, selain membantu orang tuanya, dia suka sekali, dia sadar betul akan kewajibannya di rumah bagaimana. Sebagai seorang anak, Siti paham akan kewajiban-kewajibannya. Ya, Masya Allah ya, setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban itu tergantung dari perannya di dalam keluarga. Kewajiban ayah yaitu melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak dan mengurus rumah tangga. Nah, kewajiban anak bagaimana? Kewajiban seorang anak yaitu menghormati orang tua, membantu orang tua, dan belajar dengan tekun. Sudah kalian lakukan semua itu? Pastinya dong, anak-anak solih-solihah ustazah pasti sudah sadar betul akan kewajibannya di rumah dan melaksanakannya dengan baik. Bukan begitu? Ya. Nah, salah satu kewajiban yang dilakukan Siti yaitu apa? Siti rajin sekali membantu orang tua. Ya, seperti itu. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Ustazah harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Insya Allah kita akan berjumpa dalam video yang lain. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.